Bismillahirrahmanirrahim. Video ini merupakan video pembelajaran bahan e-learning mata kuliah dasar epidemiologi program studi S1 Kesehatan Masyarakat Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur Samarinda. Dalam video ini kami akan mencoba untuk menjelaskan mengenai desain penelitian epidemiologi pada bidang kesehatan. Berbicara mengenai penelitian, bahwa tujuan utama dari penelitian bidang kesehatan ini adalah mengungkap sebuah fakta. Di mana fakta yang diungkap ini akan dijadikan sebuah bahan untuk membuat sebuah kebijakan intervensi kesehatan. Saya ulangi, penelitian bidang kesehatan tujuan utamanya adalah mengungkap sebuah fakta, mencari fakta-fakta, mengungkap sebuah fakta, dan data-data atau fakta-fakta yang ada itu dibuat untuk membuat sebuah kebijakan dalam mengintervensi kesehatan. Berbicara penelitian, kita akan berbicara mengenai ruang lingkup. Ketika kita berbicara ruang lingkup, ini akan berkaitan dengan kegiatan penelitian. Apa saja sih kegiatan penelitian? Yang pertama, ada pengambilan data. Ya, ada pengambilan informasi di lapangan, entah di laboratorium, ini adalah pengambilan informasi. Pengambilan informasi ini harus menggunakan sebuah alat. Seperti Anda misalnya ingin mengambil air di sumur misalnya. Alat apa yang Anda gunakan adalah ember gitu. Atau misalnya Anda ingin mengambil air di bak mandi. Apa alat yang Anda gunakan adalah gayung. Namun jika penelitian, alat apa yang Anda gunakan ini tergantung dari data yang ada. Misalnya data mengenai tinggi badan, berarti meteran misalnya. Atau data mengenai berat badan, berarti timbangan misalnya. Atau bisa juga menggunakan kuesioner ya untuk mengambil data yang berupa informasi jawaban dari responden misalnya. Nah, alat-alat itu tadi itu adalah namanya instrumen. Ya, instrumen penelitian atau alat yang membantu mengambil data. Dalam lingkup penelitian, ini kita juga melakukan kegiatan analisis data, di mana analisis data ini biasanya menggunakan alat statistik software komputer. Ada SPSS, ada Stata, ada R program, ya, ada StatCalc dan yang lainnya. Atau yang sangat sederhana, ini biasanya menggunakan Excel biasanya. Itu sangat sederhana sekali. Kegiatan yang ketiga ini adalah interpretasi hasil. Jadi, setelah Anda menganalisis data, Anda akan mendapatkan sebuah hasil penelitian. Namun hasil penelitian ini, jika Anda berikan mentah ke user atau pengguna data Anda, pengguna informasi Anda, ini tidak akan bermanfaat. Makanya Anda harus pandai-pandai dalam menginterpretasi hasil. Misalnya begini, Anda melihat sebuah tulisan di pom bensin misalnya. Tulisan 3L. Kalau Anda paham, Anda tahu itu 3 liter. Tapi bagaimana bagi orang yang memang belum mengetahui 3L itu apa? Nah, jadi interpretasi hasil adalah mengartikan hasil dari analisis data. Ini sangat penting sekali. Karena interpretasi hasil ini nanti akan ada kaitannya dengan pertimbangan dalam membuat sebuah kebijakan. Makanya jangan sampai analisisnya benar, tapi interpretasinya salah. Ini jangan sampai terjadi.
Saya lanjut kembali. Pengambilan data yang baik, ya, saya ulangi. Pengambilan data yang baik, ini pengambilan data, ini akan menghasilkan informasi atau hasil yang baik pula. Bukan berarti kita menyampaikan analisis data, tapi yang paling utama ini pengambilan datanya dulu. Kalau pengambilan datanya sudah betul, sudah benar, maka seterusnya akan benar juga gitu. Sehingga dalam pengambilan data ini perlu kita tahu fungsi atau alat yang akan kita gunakan. Misal begini, Anda ingin mengambil air di sumur misalnya. Kalau Anda menggunakan gayung, ya memang gayung pada dasarnya adalah mengambil air, tapi bisa tidak mengambil air di sumur menggunakan gayung? Tidak bisa gitu. Ataupun kalau bisa, kalau Anda resiko jatuh ke dalam sumur, ya. Jadi itu resiko-resiko kesalahannya kalau Anda tidak menggunakan cara yang tepat. Ini akan ada berkaitan begini. Bagaimana pengambilan data yang baik? Yang pertama, sampelnya harus benar. Ya, sampelnya harus benar. Contoh begini misalnya. Kenapa sih penelitian ini perlu sampel? Karena kalau Anda penelitian, Anda ambil semua populasi, boleh tidak? Boleh saja. Tapi kalau Anda mengambil semua populasi atau semua keseluruhan, Anda akan lelah, akan capek. Contoh misal begini, Anda memasak sup di dalam panci. Anda ingin mencicipi sup itu. Kalau Anda meminum sup satu panci, Anda kekenyangan tidak? Pasti kekenyangan. Udah habis, sudah kekenyangan, Anda tepar. Pingsan Anda, misal begitu. Begitupun juga penelitian. Katakanlah orang yang Anda teliti orang 1000. Anda ambil semua, bagus ya, informasinya bagus. Tapi tadi Anda capek. Begitupun juga tadi, sup tadi. Anda merasakan satu panci. Oh, pasti enak, itu udah nggak ada yang terlewat rasanya. Tapi kalau Anda tidak menggunakan sampel, Anda akan lelah. Bagaimana sampel tadi di sup tadi adalah Anda menggunakan sendok misalnya, atau mungkin apa ya, centong kali ya, atau apa yang untuk mengambil sup itu ya, Anda aduk dulu, Anda rasakan cukup 1 sendok, Anda bisa merasakan, oh sudah enak. Yang kedua adalah desain atau cara pengambilan yang harus sesuai. Ya, desain atau cara pengambilan yang sesuai. Ini akan berkaitan dengan tadi ya, pengambilan data yang baik. Kalau Anda tidak menggunakan desain atau cara yang sesuai, Anda akan beresiko untuk menyebabkan kesalahan. Contoh begini, saya punya gunting. Gunting saya banyak jenisnya. Ada gunting rumput, ada gunting rambut, ada gunting apa lagi ya? Gunting kain misalnya. Misal Anda mau menggunting rambut, tapi Anda menggunakan gunting rumput. Bisa tidak? Bisa saja, ya. Sama-sama gunting, tapi resikonya kepalanya akan kepotong. Kulit kepala akan kepotong. Gitu ya. Jadi cara pengambilan ini atau alatnya ini harus benar sesuai dengan keperluan. Misal lagi contoh, Anda punya 2 timbangan, sama-sama timbangan. Yang pertama timbangan dewasa, yang satu timbangan bayi. Bisa mengukur berat badan? Bisa. Tapi Anda yang sudah dewasa, kalau Anda menimbang menggunakan timbangan bayi, hancur timbangan bayinya. Ya, tidak akan menghasilkan informasi ya yang informatif, malah merusak alatnya. Begitu. Begitupun juga penelitian. Yang ketiga, menghindari kesalahan. Nah, ini kenapa saya merah? Karena kita akan berbicara masalah desain ini. Kita akan berbicara masalah cara-cara penelitian atau metode penelitian, cara penelitian di bidang kesehatan. Desain penelitian bidang kesehatan pada umumnya ya, di sini saya tulis ada dua ya, ada 2 desain penelitian. Yang pertama, yang pertama ini adalah observasional. Yang kedua adalah eksperimental.
Observasional adalah cara desain penelitian hanya dengan mengamati saja, hanya mengamati. Misal lampunya menyala, oh diamati saja. Misal apa lagi ya kali mengenai lampu, oh suhu misalnya, observasional, walaupun dengan menggunakan alat, bantuan alat, ya termometer. Yang kedua adalah eksperimental, penelitian eksperimental. Penelitian eksperimental adalah penelitian uji coba. Misal, Anda ingin menguji coba sebuah obat misalnya, bagaimana dampaknya? Anda ingin menguji coba media ular tangga, bagaimana bisa tidak meningkatkan pengetahuan. Jadi ada eksperimental, ada eksperimen di situ, ada percobaan. Jadi nanti akan melihat bagaimana sebelum, bagaimana sesudah. Ya, itu eksperimental, ada percobaan. Nah, percobaan ini itu ada dua. Ada true eksperimen, true itu eksperimen yang murni. Biasanya true eksperimen ini eksperimennya atau percobaannya di laboratorium. Kalau kuasi eksperimen, ini percobaannya pada masyarakat. Tadi yang saya katakan, bagaimana efektif tidak meningkatkan pengetahuan menggunakan media tertentu. Eksperimental. Yang ini kita kembali ke observasional. Observasional ini ada deskriptif dan juga ada analitik. Deskriptif ini adalah hanya menggambarkan saja, gambaran, ya, gambaran. Kalau analitik ini menganalisis lebih dalam. Biasanya kalau deskriptif ini hanya menggambarkan variabel per variabel, hanya menggambarkan sub-subnya saja, masing-masingnya saja, ya, variabel-variabel saja. Misalnya gambaran tinggi badan saja, gambaran berat badan saja. Tapi kalau analitik ini biasanya menghubungkan bagaimana hubungan antara merokok dengan penyakit jantung koroner. Oh, bagaimana hubungannya? Nah, deskriptif ini ada dua, ada case report sama case series. Ya, case report dan case series. Kalau case report adalah laporan kasus. Tapi kalau case series adalah laporan kasus yang berseries, artinya ada waktu, misalnya sebulan, 2 bulan, 3 bulan, bagaimana case seriesnya. Dan dari banyak waktu gitu ya. Itu case series. Kalau case report, laporan kasus. Nah, ini koseksional. Ya, ada koseksional. Koseksional ini ada yang deskriptif dan juga analitik. Makanya biasanya kalau koseksional, orang-orang sering menyebutkan penelitian desain analitik deskriptif atau deskriptif analitik. Karena koseksional ini bisa dikatakan deskriptif dan analitik. Terus untuk analitik, ini ada case control, ya, case control, ada juga cohort. Nah, sekarang pertanyaannya, apa sih yang dinamakan case report? Apa sih case series? Apa sih cross-sectional? Apa sih case control, cohort, true eksperimen, quasi eksperimen? Ini insya Allah ke depannya akan kami jelaskan, ya, akan kami jelaskan di video-video selanjutnya di channel YouTube kami, ya. Nah, dari itu terus ikuti informasi mengenai pembelajaran kesehatan masyarakat, ya, khususnya di epidemiologi, di biostatistik yang akan kami terus update paling tidak 1 minggu sekali ya, tapi langsung beberapa video. Karena ini kami gunakan sebagai media pembelajaran untuk mahasiswa kami ya dari beberapa mata kuliah begitu. Baik, mungkin begitu saja informasi mengenai desain penelitian pada bidang kesehatan. Tunggu video kami selanjutnya. Jika ini Anda anggap bermanfaat, silakan Anda share ke rekan sejawat Anda. Ya, baik, mungkin sekian. Terima kasih. Salam dari kami.